kita akan mengadakan upacara pelepasan dan penutupan peti jenazah dari suster kita terkasih, Suster Susana Maria Mencia SSPS dalam Kristus. Marilah kita mengikuti upacara pelepasan saudari kita, Suster Susana Maria Mencia SSPS, yang akan dipimpin oleh Suster Paulina Mula sebagai pemimpin provinsi. Suster Susana yang terkasih, sudah 32 tahun Suster menjalani hidup sebagai seorang religius misionaris abdi Roh Kudus dengan segala hak dan kewajibannya. Atas nama kongregasi dan provinsi, kami berterima kasih untuk teladan kesetiaan Suster dalam penyerahan diri dan semangat pelayanan yang total bagi misi Kristus. Suster telah menjadi teladan yang hidup bagi kami dalam kesetiaan kepada Kristus seperti yang tertulis dalam konstitusi kita. Artikel 419. Di saat kematian, kita mempersembahkan penyerahan diri yang terakhir kepada Allah. Kita mati dalam kesatuan dengan Kristus yang dimulai dari dalam pembaptisan, diteguhkan dalam profesi, diperdalam dalam ekaristi, dan sekarang mencapai kesempurnaannya. Dalam kematian, Kristus memanggil kita kembali ke rumah, di mana dalam persatuan dengan semua orang kudus, kita memandang Bapa dari muka ke muka dan diterima dalam cinta abadi yang mempersatukan Bapa dan mereka itu dengan ikhlas dan tulus hati. Kami seprovinsi dalam persatuan dengan semua para suster SSPS di seluruh dunia. Kami mengucapkan selamat salam dan jadilah pendoa bagi kami semua, sekongregasi dan jenis provinsi. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini tibalah waktunya kita berpisah dengan saudari kita, Suster Susana Maria Mencia SSPS. Dengan segala ketabahan hati dan beratnya perasaan manusia kita, sekarang kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, dan kita berdoa serta berharap semoga saudari kita ini akan bangkit dan menikmati kehidupan kekal bersama Kristus yang diimaninya selama hidup. Maka sekarang air suci akan diretikan atas dia sebagai lambang pembaptisan, dan jenazahnya akan ditupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan dan kematian. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudari kami, Suster Susana SSPS,
yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula Ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan sebab hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang berikut, penghormatan terakhir kepada almarhum Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum peti jenazah saudari kita, Suster Susana Maria Mensia ditutup, kita diberi kesempatan untuk memberi salam dan pamitan terakhir kepada almarhumah. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada Suster tim pimpinan provinsi.
mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Pater, para suster, keluarga berduka, dan umat beriman yang terkasih, Suster Susana Maria Mencia SSPS selama hidupnya telah sungguh melaksanakan kehendak Tuhan dengan hati siap sedia diutus kemanapun demi mewartakan kerajaan Allah. Dalam karya pelayanannya, Suster Susana berusaha agar umat melihat cinta Tuhan yang nyata dalam keramahan dan kegembiraan hidupnya. Ini merupakan wujud nyata dari pengungkapan iman serta cintanya bagi Tuhan dalam moto yang dihayatinya, "Ini aku, utuslah aku." Kini Suster Susana telah merayakan kemenangan berkat imannya dalam kebahagiaan boleh memandang wajah Allah di surga. Mari kita mengiringi langkah perjalanan hidup baru Suster Susana dalam perayaan Ekaristi Kudus. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu Tolong. Keluarga dari Suster Susana juga yang berduka, saya kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sedang disiapkan diri dengan Bapak Ibu saudara salah kita sembari mohon pengampunan dari Tuhan sendiri. Saya mengaku Allah Bapa sumber kasih, Engkau menciptakan kami bukan untuk maut, melainkan untuk kehidupan abadi bersama cahaya mulia, yakni Yesus Tuhan kami. Engkaulah sang pemilik kehidupan dan kematian. Dengan cintamu Engkau memberikan kehidupan kepada saudari kami, Suster Susana. Kami bersyukur atas kesaksian hidup
kerelaan, cinta dan pengabdiannya dalam menjalankan tugas perutusan sebagai religius misionaris hati Roh Kudus. Dengan cinta yang sama, Engkau memanggilnya kembali ke pangkuanmu. Biarlah menyelesaikan tugasnya di bumi dengan baik, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayani. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Baik para suster, Bapak Ibu Saudara Yesus dan kekaguman yang saya kasihi dalam Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Ada seorang raja yang sangat kaya, yang sangat dicintai juga oleh seluruh umatnya, oleh seluruh rakyatnya sering. Suatu ketika dia jatuh sakit. Bertahun-tahun dia menderita dengan penyakitnya, banyak juga harta yang dikeluarkan olehnya untuk pengobatan, tapi pada akhirnya tidak membawa hasil yang memuaskan. Nah, menjelang akhir hidupnya, dia memanggil seluruh anggota keluarganya dengan satu pesan. Dia katakan begini, bila saya mati, kamu masukkan saya dalam peti, tetapi dengan posisi tangan terbuka seperti ini. Sontak keluarganya tidak setuju. Mereka katakan, Bapak, tidak biasa kita meletakkan jenazah dalam peti dengan posisi tangan terbuka. Biasanya itu kaku seperti ini. Kalau kita orang Katolik biasanya sudah kaku tangan begini dengan rosario yang panjang melebihi peti jenazah, supaya mau mengatakan harapan Tuhan bahwa seorang yang Katolik walaupun tidak pernah masuk gereja.
Sesungguhnya mengatakan banyak hal kepada kita. Setiap kita pasti memberikan maknanya secara sendiri-sendiri. Dan dalam konteks kematian yang dialami oleh saudara kita Susana, tangan terbuka itu sesungguhnya mengatakan pertama, berharapan dengan kematian kita tidak bisa buat apa. Sang raja itu tadi dia kaya raya, dia berjuang untuk mengobati sakit dan penyakitnya, tapi pada akhirnya dia harus menyerah. Tangan terbuka, berhadapan dengan kematian kita tidak bisa buat apa-apa. Tangan terbuka juga mengatakan bahwa berhadapan dengan kematian, disitulah Tuhan menunjukkan kepada kita tentang keterbatasan manusia di kita. Kita boleh berharap banyak, kita boleh berusaha sekian banyak, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan yang kedua, tangan terbuka itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mati, kita tidak malu. Seorang lahir dan hidup, dia harus berani menerima kenyataan suatu saat juga dia akan mati. Itulah keadilan Allah yang dialami oleh seluruh makhluk hidup di bawah kolong langit ini. Kalau hidup, terima kenyataan harus mati. Tapi dengan cara apa, di mana, kapan, itu adalah rahasia Tuhan. Dan keadilan Allah itu dialami oleh saudara kita, Suster Susana. Tetapi dalam iman akan Kristus yang bangkit, dia telah memperoleh sebuah rumah kediaman yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam terang kebenaran suci hari ini dan kesaksian hidup yang diberikan oleh Suster Susana, sesungguhnya Tuhan mau mengatakan dua hal kepada kita. Yang pertama, hidup kita adalah sebuah keputusan Tuhan. Dan yang kedua adalah kematian itu adalah sebuah perjalanan pulang kembali ke rumah Bapa. Suster Susana mau mengatakan kepada kita melalui motonya, ini aku, utuslah aku, bahwa kita semua dipanggil untuk diutus di mana saja Tuhan kehendaki untuk kita. Hidup kita adalah sebuah panggilan, perutusan dari Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Seperti Nabi Yesaya, dalam situasi batin yang cemas, gelisah, persoalan yang dimiliki Suster Susana pada tanggal 22 November tahun 2001, dia berani mengingatkan kawan-kawannya dalam SSPS dengan mengambil moto, ini aku, utuslah aku. Dalam keterbatasan dan kesederhanaan perjuangan hidupnya, kelemahan manusianya, toh dia berani untuk mengikrarkan kawan-kawan, karena dia yakin Tuhan pasti saat ini kami dengan penuh iman menyerahkan Suster Susana ke dalam rumah yang diiringi doa-doa permohonan untuk keselamatan jiwanya. Bagi saudari kita, almarhumah Suster Susana yang telah meninggal, Bapa, kami sungguh merasa kehilangan yang mendalam atas kepergian saudari kami terkasih. Dia telah menjalankan tugas perutusan yang telah Engkau percayakan kepadanya di dunia ini dengan tulus hati. Semoga Engkau berkenan membalas segala amal baktinya dan menerima saudari kami ini ke dalam kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bila bahagia datang menyokong
supaya persembahan itu dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kami melanjutkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Terimalah kami makan roti ini. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, Anak Domba Allah, saudara-saudari terkasih, inilah Anak Domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh dan darah Kristus menjadi kita sampai
Allah Bapa sumber kebangkitan, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga Suster Susana yang selama hidupnya telah menjadi cahaya dan membawa damai bagi sesama, Engkau bersihkan oleh wafat dan kebangkitan Putra-Mu, dan Engkau muliakan dengan anugerah kebangkitan yang mulia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. 1983 melanjutkan SMP Katolik Klong Kobot tahun 1983 sampai 1986. SPG Maumere tahun 1986 sampai 1989 dan S1 Teologi di Estetik Santo Paulus Ruteng tahun 2011 sampai 2015. Masuk biara. Suster Susana masuk biara pada tanggal 1 Agustus 1990 di biara SSPS Hokkeng dan diterima masuk novisiat tanggal 7 Desember tahun 1991. Menjalankan masa filial di komunitas HTM Ruteng, membantu di TKK In Violata Ruteng.
mengikrarkan kaul pertama pada tanggal 8 Desember tahun 1993 di Hokkien dengan moto Tuhan, Engkau terlalu kuat bagiku. Keyakinan akan kasih Allah dan keteguhan akan panggilan hidupnya sebagai seorang religius misionaris terus dihidupinya sampai mengikrarkan kaul kekal pada tanggal 2 Juli 2001 di Hokkien dengan moto Inilah aku, utuslah aku. Penempatan dan tugas. Berdasarkan penempatan dan tugasnya sebagai suster SSPS, ia memiliki kemampuan dan panggilan pribadi untuk melayani dengan gembira. Sampai Karena itu, 2019, setelah komunitas Santo Yosef Braina de Metz, Palau Kahindi. Tahun 2019 sampai 2021, komunitas Santo Mikael Waingapu. Tahun 2021 sampai 2025, komunitas Holy Spirit Unit Wajo sebagai pengelola Taman Seminar. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Hal ini terjadi atas kami, saudara kita, Suster Susana. Dia telah menunjukkan kasih itu dalam tiap pilihan hidupnya, dan kini dia telah hadir di hadirat Allah, mengungkapkan hasrat sejatinya untuk bersatu dengan Sang Pencipta, sambil melihat kasih yang telah ia hidupi di bumi. Untuk semua itu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Suster pimpinan tarekat religius SSPS Provinsi Flores Barat yang telah rela menerima saudari kami menjadi anggota dari tarekat religius ini. Dia dalam kesederhanaannya telah berjuang untuk menyatukan diri dengan Roh Kudus. Dia ingin mengabdi dan berkasih. Dan atas bimbingan Suster selama ini, keluarga mengucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pastor konseler yang telah menyatukan korban darah kasih dengan darah amanah Suster di atas Allah. Terima kasih pula kepada para penjasa rekanan tarekat yang telah memberi dukungan dari waktu spiritual untuk mencoba bertahan setia dalam tiga keluarga. Terima kasih kepada para medis yang selalu berusaha agar hal ini sempurna. Namun Tuhan lebih tahu tentang kesehatan dan juga kehidupan manusia. Terima kasih kepada semua orang yang telah dengan caranya sendiri menjaga, mendukung saudara kami ini. Terima kasih kepada keluarga besar Manggarai yang tulus menerima saudara kami ini di bumi. Kami mohon Suster Sosial Provinsi Flores Barat yang terhormat, terima kasih kelas. Para imam, keluarga berduka, umat sekalian yang terkasih, dari tempat ini saya atas nama umat Paroki Wajur mau menyampaikan limpah terima kasih kepada pimpinan Suster SSPS Flores Barat yang telah mempercayakan Suster Susana untuk menjalankan tugas pastoral di Paroki Wajur.
Kami merasakan kehadiran suster sebagai sebuah berkat. Mungkin tidak semua nama bisa membawa berkat. Nama Susana membawa berkat. Saya teringat ketika lomba cerdas cermat, lomba kitab suci di ND. Ada satu pertanyaan, siapakah perempuan yang diperjuangkan oleh Daniel? Tidak ada yang tahu. Lalu di sana ada yang berteriak atau menyampaikan kepada teman, Susana, langsung turun 100. Padahal dalam konteks ND mereka mau mengatakan sulit, Susana. Suster Susana yang amat kami kasihi, Pater Gusti selaku pemimpin perayaan ini dan juga sebagai wakil provinsial SWDT yang kami hormati, para imam Cosmos Celebantes, ada Romo Alphonse mantan Pitjen Keuskupan Ruteng dan Romo Edi, juga Pater Mundus dan sesama saudara SWD yang sempat hadir pada kesempatan ini yang kami kasihi, keluarga besar Maumere yang sempat hadir di sini maupun yang mengikuti perayaan ini secara daring yang amat kami kasihi. Para suster tim pimpinan provinsi dan para suster seprovinsi Flores Barat, teman-teman seperjalanan, para imam, biarawan-biarawati. Saya lihat di sini ada para suster dari Kompasionis dan dari Pasionis, Suster Mercy dan teman-teman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang perkabungan yang terkasih. Inilah aku, utuslah aku, adalah sepenggal ayat yang menjadi moto kaul kekal dari kekasih kami, Suster Susana Mencia SSPS. Moto ini lahir dari permenungannya yang mendalam tentang panggilan Nabi Yesaya di saat mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Perjumpaan pribadi mendorong Suster Susana dengan tanpa ragu menjawab, ini aku, utuslah aku. Atas komitmen ini aku, utuslah aku, menghantarnya menjadi tanda kehadiran Allah yang menyapa dan menyentuh sesama yang membutuhkan di misi seberang yang terkenal dengan hutan lebat, termasuk Amazon, hutan terbesar di dunia bagian utara, hingga oleh sebagian suster dan sesama saudara SWD yang kenal dekat dengannya, memanggilnya dengan sapaan manis, Miss Brasil. Kasih seorang abdi tak berhenti pada satu zona, yang membiarkan Allah menjadi pemegang kendali dalam narasi panggilan Yesaya. Suster Susana kembali ke tengah provinsi tercinta dan mengambil bagian dalam misi Allah di wilayah Manggarai dan Sumba. Tapak-tapak panggilan dan perutusan menjadi benih yang hidup dan berbuah limpah. Wajur, salah satu paroki, memanggilnya untuk melayani anak-anak di taman seminari.
Ada kisah ia hadir membawa warta gembira melalui tegur sapa dan komitmennya merangkul dan membentuk anak bangsa. Hal ini mungkin sedikit diwakili oleh sapaan Bapak Kepala Depak Manggarai Barat yang menyambut kehadiran Suster Susana tiba kembali di Bandara Komodo Labuan Bajo, bumi Manggarai tercinta. Lewat sepenggal ungkapan hati yang terekam. Suster Susana, engkau sosok yang gembira dan penuh semangat. Terima kasih untuk kerjasama. Kami kehilanganmu. Engkaulah mutiara hingga akhir menutup usia. Suster Susana yang terkasih, kami mengenangmu bahwa kita telah beradaptasi bersama sebagai satu keluarga SSPS Flores Barat. Dalam balutan kenangan, kami mengenangmu sebagai sosok yang gembira, penuh kehangatan, optimis, terbuka, spontan. Kalau marah, pasti marah, tidak nego-nego, termasuk saat-saat akhir dengan Suster Aurelia. Mereka teman, tetapi juga sangat terbuka terhadap satu sama lain, saling sayang dengan cara menantang satu sama lain. Sebagai juga sikap lain adalah, kualitas lain adalah spontan, humoris, dan pejuang yang tak takut menderita. Sapaan hangat ala duka atau kekhususan kini tinggal kenangan. Kami mengasihimu Kakak Susan, tapi apa daya, dia yang memanggilmu adalah kasih, telah memanggilmu dalam kasih. Saat akhir hidupmu, berjuang melawan penderitaan dengan senyuman, menjadi spirit sang abdi Roh Kudus. Sepenggal kata mutiara Ibu Maria Helena Stollenberg hadir nyata. Kemuliaan bagi Allah, kebahagiaan bagi sesama, dan beban bagi diri sendiri, Engkau berikan bagi kami. Saudari-saudarimu, yang mencintai, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Pak Gusti Namba SWD yang telah bersedia memimpin perayaan Ekaristi pemakaman saudari kami tercinta Suster Susana. Terima kasih kepada keluarga yang telah mempersembahkan putri terbaik. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. saudara-saudari sekalian, mulai kita doakan perjalanan Suster Susana menuju rumah Bapa. Hidup dan karya kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Gusti keselamatan Suster Susana telah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Terpuji di antara wanita.
Saudara-saudari, mari kita awali ibadat pengukuran dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari keluarga berduka, ini tiba saatnya kita ingin berpisah dengan saudari kita, Suster Susana. Kita yakin bahwa Allah yang mencintai dia akan membangkitkan dia untuk kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan maha rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan. Engkau telah memanggil hamba Suster Susana dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih kami membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun kami percaya dan penuh harapan menantikan kebangkitan. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang masa. Jenazah diturunkan.
Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil hambanya kembali ke tanah air surgawi. Jenazahnya kita serahkan kembali ke tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Kita tahu ketika kita dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Hambanya ini sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga kuntum ilahi yang telah ditanamkan dalam diri hambanya ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Yang mewakili para suster Holy Spirit, disusul yang mewakili para suster di komunitas HTM, yang mewakili para suster di Wajur, yang mewakili para suster di Labuan Bajo, yang mewakili para suster di Cancar, yang mewakili para suster di Reo, yang mewakili para suster di Bima, yang mewakili para suster di Sumba, dalam kebangkitan orang-orang mati. disusul taburan tanah oleh Provinsial SSPS Flores Barat, yang mewakili saudara SPD, yang mewakili para suster di Wajur, Saudariku disusul tercinta, komunitas Labuan Bajo, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kepada semua yang telah meninggal, istirahat yang penuh ketentraman. Semoga kita semua berbahagia abadi bersama Kristus yang kita imani telah bangkit dari antara orang mati. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini ibadat pemakaman Suster Susana telah selesai. Marilah pergi kita Kami amor para ina, Santa
Kita.